Anak-anak yang main-main ditarik telinganya. Yang main-main ditarik telinganya. Kasih hadiah. Yang 2 kali ditarik telinganya, dikasih hadiah 2 kali. Diamankan dulu, keamanan. Yang sandar-sandar di sana merapat. Jangan sandar di sana, merapat. Ayo merapat. Yang di belakang. Kalau bukan panitia merapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Majelis ilmu adalah sebab dari sebab terbesar terwujudnya ampunan. Saking hebatnya ampunan dalam majelis ilmu, orang yang hadir bukan untuk menuntut ilmu, tapi sekedar hadir, mungkin karena mau jualan, mungkin karena ada urusan dengan salah seorang jamaah, akhirnya duduk-duduk juga, atau hanya dia tidur-tiduran dalam majelis, seluruhnya dapat ampunan. Dalam hadits yang sahih, yang panjang tentang majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mencipta malaikat khusus hanya mendatangi majelis ilmu. Ketika mereka kembali, Allah tanya mereka, apa yang dilakukan oleh orang bermajelis ilmu? Malaikat menjawab, apa yang mereka harapkan? Malaikat jawab, apa yang mereka takutkan? Malaikat jawab, malaikat jawab. Akhirnya Allah bilang apa? Kalian seluruhnya menjadi saksi anni qad ghafartu lahum, bahwa sungguh saya telah ampuni mereka seluruhnya.
Seorang malaikat langsung berkomentar, Ya Rab, fihi fulan, ja'ali haja, laisa minhum. Wahai Rabbku, dalam majlis itu ada juga si Anu. Bukan orang yang mau bermajlis ilmu, dia hanya datang karena ada keperluannya saja. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul qaum humul julasa la yushqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang bermajlis ilmu itu adalah teman-teman duduk yang tidak akan mencelakai teman-teman duduknya. Artinya mereka juga terimbas ampunan Allah Subhanahu wa taala yang teramat luas. Karena itulah ingin meraih ampunan terbesar di bulan Ramadan, cintai majlis ilmu, berhebat di atas ilmu sebelum Ramadan, berdahsyat perluas majlis ilmu dalam Ramadan. Kemudian di luar Ramadan, teruslah berada dalam majlis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya walaupun semuanya mendapatkan ampunan, tetapi berbeda nilai ampunan dan kemuliaannya sesuai dengan semangat dan kedekatan hamba terhadap ilmu. Datang 3 orang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sementara bermajlis bersama sahabatnya, datang 3 orang. Orang yang pertama semangat mau mendapatkan ilmu. Dia berusaha maju, tidak di belakang, maju terus sampai terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua mau juga, tapi di belakang saja, malu-malu. Padahal tidak ada yang perlu dimalu-malui. Terus yang ketiga berpaling. Dia anggap majelis ilmu tidak perlu. 3 orang ini disaksikan oleh para sahabat. Setelah itu Nabi berkata, tahukah kalian bagaimana Allah menyikapi 3 orang ini? Ternyata mereka disikapi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sikap mereka, sesuai dengan sikap mereka terhadap ilmu, majlis ilmu. Yang mendekat, Allah semakin mendekat kepadanya. Wih, luar biasa. Yang malu-malu, Allah juga malu-malu. Dapat sesuai kadarnya juga. Yang berpaling, Allah berpaling juga darinya. Terus bagaimana lagi kalau menghalangi majelis ilmu? Sekedar berpaling dari majlis yang di dalamnya dibesarkan Allah, yang di dalamnya diajarkan la ilaha illallah, yang di dalamnya semakin dikokohkan Allahu Akbar, yang di dalamnya kita semakin luas memahami alhamdulillah, yang di dalamnya semakin dahsyat kita berada di atas subhanallah. Kemudian orang halangi, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Allah mudahkan kita berada dalam majlis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dalam beragam kemuliaan keagungannya, kehebatan kesempurnaannya, maka ada satu hal yang kapan kita tidak dapat, pasti celaka. Ada satu hal, kapan kita tidak berhasil raih, pasti celaka. Dia adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar." Hadir kalian seluruhnya ke mimbar. Maka hadirlah para sahabat. Naiklah Nabi di tangga mimbarnya, ke mimbarnya. Di tangga pertama, Nabi mengatakan, "Amin, terima ya Allah." Naik di tangga kedua, kembali Nabi mengatakan, "Amin, kabulkanlah ya Allah." Di tangga yang ketiga, kembali Nabi mengatakan, "Amin, ijabahilah ya Allah." Sahabat pun bertanya, kenapa ada amin naik tangga? Padahal tidak ada juga Pak Amin yang dipanggil di situ. Kenapa ada doa naik tangga? Akhirnya Nabi menjelaskan bahawa di tangga pertama, Jibril datang dan berdoa supaya Nabi aminkan. Apa doanya? Raghima celaka, binasa, orang yang adraka Ramadan, jumpai Ramadan, tetapi lam yughfarlah, dia tidak berhasil mendapatkan ampunan. Apalagi kalau justru menambah dosa. Sekedar tidak dapat ampunan, Jibril doakan celaka dan Nabi bilang, "Amin, terima ya Allah." Di tangga yang kedua, kembali Jibril datang dan berdoa celaka mereka yang diberi kesempatan untuk berjumpa dengan kedua orang tuanya yang sudah tua, atau satu dari keduanya. Tapi kesempatan ini tidak berhasil dia gunakan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun mengatakan amin. Sebab cara yang paling praktis untuk masuk surga itu berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi keduanya sudah tua. Gampang sekali masuk. Sehingga kalau anak sudah dikasih kesempatan besar ini, kemudian tetap tidak berhasil masuk surga dengan itu, betul-betul anak celaka. Apalagi kalau justru di masa-masa tua orang tuanya senantiasa meneteskan air mata karena perlakuannya. Yang ketiga, celaka kata Jibril dalam doanya, mereka yang disebut namamu di sisinya, kemudian tidak bersalawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi pun mengatakan celaka. Coba lihat yang pertama, tangga yang pertama apa? Celaka binasa mereka yang adraka Ramadan, menjumpai Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa hanya ini yang diwanti-wanti? Padahal banyaknya itu kehebatan Ramadan. Dahsyatnya itu Ramadan, tak tertandinginya itu Ramadan. Kenapa ampunan yang menjadi perkara penentu celaka hamba? Sebab Ramadan bersama ampunan itu tidak bisa lepas. Di luar Ramadan luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan lebih luas tanpa batas. Di luar Ramadan Allah menerima ampunan siapapun yang kembali kepadanya. Dalam bulan Ramadan lebih dahsyat lagi ampunan itu. Sehingga orang yang tidak berhasil meraihnya, maka betul-betul celaka. Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada suami tercinta, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya saya yakin malam ini Lailatul Qadar, malam yang paling dinantikan di bulan Ramadan, yang beramal di malam itu akan dihitung lebih baik daripada 1000 bulan." Berarti apa? Ukuran terkecilnya 1000 ke atas. Terbesarnya tidak ada batasnya. Mungkin 2000, mungkin 100.000, mungkin 1 juta. Yang jelas tidak ada batas ke atas. Yang ada hanya apa? Ukuran terkecil.
kalimat lebih baik daripada 1000 bulan, itu kalimat menjelaskan ukuran terkecilnya ada, ukuran terbesarnya tidak ada batasnya. Aisyah tanya, kalau saya yakin malam ini Lailatul Qadar, maka apa? Yang ditanya manusia yang paling mencintai yang bertanya. Orang yang paling berilmu yang ditanya. Manusia yang paling bertakwa yang ditanya. Manusia yang paling hebat mengetahui rahasia Lailatul Qadar yang ditanya. Dan yang bertanya orang yang paling dicintai, pasti diberi ilmu paling hebatnya. Ternyata Nabi suruh apa? Hubi Allahumma innaka afu tuhibbul af fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau maha memaafkan, mencintai memaafkan, maka maafkan saya ya Allah. Disuruh minta maaf. Kenapa? Sebab kedahsyatan maaf di sana. Inilah jamaah hadits yang paling terkenal tentang bulan Ramadan. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban. Demikian pula man qama Ramadana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang solat di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dua kemuliaan besar ini, apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni semua dosanya yang telah lalu. Padahal keutamaan solat jamaah itu di luar Ramadan sudah dapat ampunan. Kenapa di bulan yang paling dahsyatnya tetap ampunan yang disebut? Puasa di luar Ramadan itu sudah dapat ampunan. Kenapa puasa terdahsyatnya di bulan Ramadan tetap ampunan yang menjadi daya tarik? Karena ampunan segalanya dalam kehidupan di bulan Ramadan. Ampunan jamaah adalah puncak kedahsyatan beragama. Karena itulah, mari memaksimalkan persiapan untuk meraih ampunan terbesar dalam bulan Ramadan. Dengan cara, satu, perbanyak istighfar dan wujudkan taubat nasuha. Sambut Ramadan dengan istighfar. Songsong Ramadan dengan tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa. Kalau terjatuh, bertobat. Tapi orang tahu masih mau dosa atau tidak di dalam. Masih mau berdosa atau tidak di dalam. Jangan sekali-sekali ada itu. Segera bertobat. Manfaatkan Sya'ban ini. Di awal datangnya Ramadan, yunadi munadin minas sama, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir. Di awal datang Ramadan, tanggal 1. Ketika hilal sudah terlihat. Masuk Ramadan, masuk maghrib, masuk Ramadan. Hilal terlihat. Bukan Pak Hilal atau Ustadz Hilal. Kalau itu dilihat setiap saat. Hilal terlihat, masuk Ramadan. Subhanallah. Di awal datangnya Ramadan, ada panggilan. Semacam undangan. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah. Dan wahai orang-orang yang menginginkan dosa, berhenti. Cermati panggilannya. Ini di setiap malam, berulang. Dan cermati panggilannya. Baghi. Baghi al-khair. Baghi al-syar. Baghi. Bukan bagi-bagi.
Bagi orang yang mengharapkan, menginginkan, mencintai. Al-khair berarti mengharapkan, menginginkan, mencintai kebaikan. Itu dipanggil masuk di bulan Ramadan. Bagi asyar, yang menginginkan syar, menginginkan dosa, ini yang diancam masuk. Jangan coba-coba. Bagi asyar, yang menginginkan dosa, yang menginginkan dosa, yang menginginkan kesyirikan, yang menginginkan harapan manusia, pujian manusia, pembesaran manusia, yang menginginkan semata kedudukan, harta benda, syahwat, yang masih menginginkan permusuhan, yang masih di dalam hatinya menginginkan dendam, kedengkian, yang masih menginginkan kezaliman, hasad, yang masih menginginkan takabbur, ujub, yang masih menginginkan penipuan, yang masih menginginkan harta-harta yang haram, yang masih menginginkan melampiaskan syahwat, aksir, berhati kalian. Sebab sangat berbahaya masuk Ramadan kalau masih ada keinginan itu. Apalagi kalau memang betul-betul dia lakukan. Ayo jemaah, sebelum panggilan itu menyapa, maka tarik panggilan itu sekarang. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang menelaikan dirinya, menelantarkan dirinya, menzalimi dirinya, jangan kalian pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah yang memanggil kita untuk kembali, dan bersamaan dengan itu tidak ada yang lebih berbahagia saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, lallahu asyaddu faraha bi taubati abdi minar rajul ala rahilatihi. Sampai akhir hadis. Allah betul-betul lebih dahsyat bahagianya terhadap kembalinya hambanya, terhadap taubat hambanya, dibandingkan dengan bahagianya seorang lelaki yang berada di atas tunggangannya, seluruh perbekalannya di atas tunggangan, kemudian di tengah hutang belantara, padang pasir, hilang kendaraan. Tidak ada orang. Bagaimana takutnya? Dia cari ke sana kemari, dia tidak kunjung ketemu. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Bagaimana letihnya, takutnya, capeknya, makanan minumannya di atas itu. Bagaimana laparnya, bagaimana hausnya. Dalam putus asa, dia terbaring di bawah pohon, tiba-tiba kendaraan itu muncul di hadapannya. Saking bahagianya, langsung lompat, dia lupa capeknya. Bahagia yang sangat, lompat dia tangkap kendaraan itu. Salah ucap, ya Allah, Engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Kalimat kekafiran, kalau orang berakal tidak mungkin ucapkan. Tapi bahagia yang sangat hebat menutup akalnya. Dimaafkan. Sebab di luar akal sudah. Dia tidak inginkan. Tapi itu penggambaran bahagia. Kata Nabi, bahagia seperti ini tidak berarti. Tidak bisa dibandingkan dengan bahagianya Al-Ghaffar, yang maha mengampuni. Bahagianya Al-Ghafur, yang maha luas ampunannya. Bahagianya At-Tawwab, yang maha memberi taubat. Terhadap taubat hambanya, kembalinya kita meminta dan memohon ampunan kepadanya. Siapa yang masuk Ramadan dengan taubat jamaah, dipastikan paling berbahagia di bulan Ramadan. Sebab taubatnya saat ini sudah akan membahagiakan.
Dan saat berjumpa dengan bulan taubat, tidak bisa dibayangkan itu. Mungkin dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan seperti itu dalam hidupnya. Mau rasakan bahagia terdahsyat, miliki taubat nasuha. Mau memiliki taubat nasuha terindah, wujudkan di bulan Ramadan, sambut Ramadan dengan itu. Jadikan diri kita ke dalam panggilan itu. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan taubat ampunan Allah, segeralah. Wahai orang-orang yang tidak menginginkan taubat, wahai orang-orang yang masih menginginkan dosa, berhenti. Ayo, asah diri kita di atas nilai-nilai itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobat syaratnya 3. Bertobat artinya berhenti dari dosa. Kalau ada orang bilang saya sudah bertobat, baca kalimat-kalimat tobat paling hebat, paling luar biasa, tetapi saat itu dia belum tinggalkan dosa, maka belum bertobat. Yang kedua, dia tinggalkan, dia hentikan dengan penuh penyesalan. Kalau ada yang meninggalkan dosa kemudian tidak menyesal, itu tidak bertobat. Harus menyesal. Semakin hebat penyesalannya, semakin dahsyat tobatnya. Yang ketiga, bertekad kuat tidak akan mengulangi. Bertekad kuat tidak akan mengulangi. Kalau yang 3 ini dia wujudkan, tapi 3 ini dia sudah wujudkan, tapi kemudian muncul lagi keinginannya, dia tidak tahan lagi, terjatuh lagi, maka gimana? Benar tobatnya yang pertama? Benar. Selama terpenuhi ini. Benar tobat yang pertama. Terus terjatuh lagi, tobat lagi. Tobat lagi. Minta lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur. Sebab manusia tidak luput dari kesalahan. Wujudkan tobat. Allah Maha memberi ampunan. Kalau terjatuh lagi, taubat lagi. Berapa kali pun terjatuh, selama taubat dengan 3 makna ini jujur dia wujudkan, maka Allah akan terus memberi ampunan untuknya. Dari dulu dan seterusnya, Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Ghafirud Dam, Qabilut Taubah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya para ulama tambahkan, kalau dosa berhubungan dengan sesama makhluk, maka harus ditambah dengan cara berlepas darinya. Kalau pernah ambil barangnya orang, menipu orang, maka tidak ada tobat kecuali harus dapat maafnya orang yang diambil barangnya atau kembali barang. Biar menangis-nangis banjir dunia dalam tangisnya, selama barang tidak kembali, pasti akan dihitung di padang mahsyar. Sebab itu haknya manusia. Itu haknya manusia. Harus kembali. Ini taubat. Langkah pertama, jalan terutama yang paling wajib untuk menyongsong Ramadan. Yang kedua, ketiga, dan keempat. 3 sekaligus.
dalam sebuah hadits qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam-imam kaum muslimin Tirmidzi dan lainnya. Haditsnya sahih, banyak syahid pendukungnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya telah mendengar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadits apa? Hadits qudsi. Wahai, bukan sembarang hadits ini. Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana mink wa la ubali. Wahai anak cucu Adam, sungguh selama kamu berdoa kepada saya dan mengharap kepada aku, pasti saya ampuni apapun dosa yang ada padamu. Dan saya tidak peduli. Kalau begitu, apa syarat dapat ampunan di sini? Doa menyatu dengan harapan jujur. Ini syarat. Yang kedua, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ana as-sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak cucu Adam, walaupun dosa-dosamu sampai menutup langit, tapi kemudian kamu betul-betul jujur meminta ampunan kepadamu, jujur meminta ampunan kepadaku, pasti saya akan ampuni kamu. Ini mirip yang pertama, taubat. Hanya di sini istighfar. Kejujuran, kedahsyatan dalam istighfar itu sebab ampunan pasti. Sebanyak apapun dosa itu. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi turabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi turabiha maghfirah. Ya anak cucu Adam, seandainya kamu datang kepada saya, berarti meninggal, kembali kepada Allah dengan membawa dosa sebanyak bumi, tapi kemudian kamu datang dalam keadaan la tusyriku bi syai'a, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka pasti saya akan datangkan sebanyak bumi pula ampunan. Ini yang menyampaikan jamaah, At-Tawwab yang maha memberi taubat, Al-Ghafur yang maha memberi ampunan, Al-Ghaffar yang sangat dahsyat ampunannya, yang sangat berbahagia saat kita kembali. Allah memastikan ampunan sebanyak apapun dosamu dengan 3 sebab. Yang pertama, berdoa dan terus mengharap. Yang kedua, beristighfar dalam kejujurannya minta ampunan. Yang ketiga, bertauhid, selamat dari kesyirikan. Ini untuk orang yang banyak dosanya. Terus bagaimana lagi kalau ini diwujudkan untuk orang yang sedikit dosanya? Ini untuk di luar Ramadan sekalipun. Terus bagaimana lagi kita datang dengan ini masuk ke bulan Ramadan? Dan langsung Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu besar. Istighfar. Senantiasa meminta ampunan. Ya Allah, ampuni saya, Allah. Allahumma ghafirli. Allahumma ghafirli. Allahumma ghafirli. Pokoknya di mana-mana, Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampuni saya. Orang minta ampunan itu jamaah, sadar bahwa banyak dosanya. Sadar bahwa
Memang ya Allah sannak dompalakuan ya Allah. Banyaknya ini dosa saya. Sadar. Dan dia sadar bahwa ampunan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah astagfirullah. Itu astagfirullah. Minimal 2 kesadaran. Sadar bahwa apa? Dirinya banyak dosa dan dosa itu mematikan. Dan sadar bahwa tidak ada yang bisa ampuni kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya terus astagfirullah, astagfirullah. Orang terjatuh ke dalam dosa dan gampangnya itu orang terjatuh ke dalam dosa sekarang. Gampangnya orang terjatuh ke dalam dosa sekarang. Bahkan dosa tidak tanggung-tanggung. Dosa melalui HP. Dosa melalui HP, dia melakukan dosa, dia posting, dia sebar, tersebar ke seluruh dunia. Tidak bisa dibayangkan sudah itu. Yang seperti ini bagaimana caranya minta ampunan? Dia harus menyebar lawan dari dosa ini dan sebar juga ke seluruh dunia. Itu pun harus terus menerus. Kenapa? Bagaimana dia akan berhadapan dengan Allah? Dengan berapa banyak orang yang sesat karena apa yang dia sebar itu? Gampangnya orang. Memang gampang juga dapat kebaikan. Makanya HP itu pedang bermata dua. Dia madu sekaligus racun. Harus tahu, HP itu pedang bermata dua. Bisa menebas lawan, bisa juga kita yang ditebas. Bisa kita minum racun, bisa juga madu. Harus bijak dalam penggunaannya. Setidak-tidaknya jamaah, mau masuk Ramadan, harus mahir betul menguasai HP, menyongsong Ramadan. Kalau YouTube, apa semuanya, tutup full. Tidak ada sama sekali. Fokus betul. Bahkan jamaah, dulu manusia-manusia soleh yang sudah diakui menjadi penduduk surga, tidak ada yang punya HP. Tidak perlu semuanya. Nanti belakangan. Memang besar manfaatnya. Tapi mungkin lebih besar bahayanya. Ada kebaikan di dalamnya. Tapi dosa di dalamnya lebih banyak. Ada ilmu di dalamnya. Tetapi racun-racun ilmu lebih besar. Ada orang-orang baik kita bisa lihat di dalam. Tapi penjahat lebih banyak lagi. Jadi harus mahir. Masuk Ramadan, kuasai HP. Pegang betul, kantongi, kunci. Fokus. Gunakan betul-betul, persempit penggunaannya hanya pada perkara yang bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Bagaimana caranya beristighfar? Astaghfirullahaladzim. Praktis kalimat-kalimat istighfar. Perbanyak itu. Apalagi kalau kalimat istighfarnya, kalimat istighfar yang langsung Nabi SAW tuntunkan. Seperti dia baca, Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Dalam pagi dan sore. Tidak ada yang bisa kalahkan ampunan. Berapapun banyaknya dosanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya minta ampunan hanya kepada Allah. Saya kembali bertobat hanya kepadanya. 100 kali pagi, sore, atau dalam sehari seperti itu. Mau lebih banyak, lebih hebat lagi. Atau dia baca, Astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kalau ini 3 kali saja.
Astaghfirullah. Saya meminta ampunan kepada Allah. Alladzi la ilaha illahu. Yang mana tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Al-Hayyul Qayyum. Dialah yang maha hidup, yang segala kehidupan datang darinya. Dialah maha berdiri sendiri, yang tidak memerlukan siapapun juga, dan seluruhnya mengharapkan kepadanya. Dialah yang menegakkan segalanya. Wa atubu ilaih, dan hanya kepadanya saya bertobat. Dibaca 3 kali. Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illahu. Al-Hayyul Qayyum. Wa atubu ilaih. 3 kali kata Nabi, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, terampuni. Kalau dia ulangi lagi 3 kali, dan dia baca istighfar itu di waktu-waktu doa mustajabah, subhanallah. Apalagi di bulan Ramadan. Tapi lebih hebat lagi, kalau yang kita pakai adalah sayyidnya istighfar. Sayyidnya istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdik, wa wa'adika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dambi, faghfirli, fa innahu la yaghfirud dunuba illa an. Maka ampunilah saya Allah, karena sungguh tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanyalah Engkau. Syaratnya ini doa, baca dalam keadaan yakin terhadap kandungannya. Kalau dibaca di waktu pagi, yakin terhadap kandungannya, dan ditakdirkan meninggal sebelum sore, pasti masuk surga. Kalau dibaca di waktu sore, yakin terhadap kandungannya, dan ditakdirkan meninggal sebelum pagi, pasti masuk surga. Jaminan surga 24 jam. Amalkan doa istighfar ini. Dan ini bukan hanya zikir pagi sore. Bisa dibaca di waktu-waktu kita minta ampunan. Perbanyak doa istighfar. Ini yang pertama, meminta ampunan, harapkan ampunan. Kekuatannya ada pada apa? Kekuatannya ada pada kesadaran hamba. Kesadaran hamba. Kekuatannya saya urai sedikit. Sayyid istighfar. Kenapa dibilang sayyid istighfar? Sebab disitulah cara meminta ampunan paling hebat. Coba lihat, permintaan ampunannya di akhir. Faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Pendahuluannya itu menjadi penentu. Kita tidak bahas ini, panjang waktunya. Yang dibahas pendahuluan sebelum minta ampunan. Faghfirli, sebelum minta ampunan dalam sajidul istighfar, apa yang kita bilang? Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi. Faghfirli. Coba perhatikan dua ini. Sebelum kita minta ampunan, kita bilang abu'u laka bi ni'matika alayya. Saya akui ya Allah. Saya akui ya Allah. Nikmat demi nikmatmu kepadaku. Semua yang saya miliki ini nikmat darimu ya Allah. Tidak ada selainmu. Terus menyusul pengakuan. Wa abu'u bidambi, dan saya akui ya Allah dosaku. 2, ma'rifat. Ma'rifat pertama, ma'rifatullah. Apa itu? Semua yang datang dari Allah, tidak ada pikirannya kecuali nikmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang datang dari Allah sikapnya hanya memuji, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terus ma'rifat yang kedua, semua yang berhubungan dengan dirinya, dia tidak lihat kecuali cacat, kurang. Saya akui ya Allah, saya ini memang salah, saya memang kekurangan. Kalau orang bisa wujudkan 2 ma'rifat ini, kemudian berdoa, beristighfar, tembus itu doa. Itu kedahsyatan dalam doa, dalam istighfar. Dalam sholat juga. Dalam haji, dalam puasa, dalam sedekah, dalam ibadah. Dasari dengan 2 ini. Ma'rifatullah bahwa apa? Kalau Allah baik, mulia, besar, agung, tidak ada cacat sedikit pun juga kepada Allah. Terus yang kedua, ma'rifatun nafs, mengenal diri. Kalau diri yang dia lihat, apapun cacat, kekurangan, cacat.
Bahkan kita habis melakukan amalan paling besar, paling hebat. Kalau benar kita melihat diri kita, yang terlihat adalah kurang, cacat. Belum, masih cacat. Sehingga dengan ma'rifat ini tertutup takabbur. Yang muncul adalah kekuatan terus memperbaiki diri. Ini istighfar tingkat tinggi. Bukan lagi karena dosa. Ada istighfar karena dosa. Kalau ini bukan, justru karena habis beramal. Habis beramal, yang muncul apa? Astagfirullah. Coba munculkan istighfar seperti itu. Kemudian songsong Ramadan seperti itu. Subhanallah. Terakhir, tentang istighfar. Ketahuilah, dahsyatnya istighfar sangat ditentukan oleh berapa banyak orang kita kasih ikut. Kalau kita bilang Rabbi ghafirli, itu hanya untuk diri kita. Kasih ikut juga yang paling wajib kita mintakan ampunan kedua orang tua. Bilang Rabbi ghafirli wali walidayya. Ya Allah ampuni saya dan kedua orang tua saya. Terus perhebat lagi jiwa kita, perhebat lagi harapan kita dengan apa? Walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni juga semua orang yang beriman, lelaki dan wanita. Minta juga. Kalau begini caranya kita minta ampunan dan jujur, maka apa? Lihat ketentuan Nabi, siapa yang mendoakan saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu, maka apa? Doanya pasti diterima. Terus yang berdoa dapat apa? Malaikat tegaskan walakan itu. Kamu dapat semisalnya. Jadi kalau dia doakan, 10 orang dia ikutkan. 10 orang ini dia tidak tahu, didoakan. Maka apa? Dapat ampunan. Diterima. Terus yang berdoa dapat berapa? Terampuni dia. Ampunannya 10 ini kembali kepada dia tanpa mengurangi. Hebatnya ini doa. Istighfar. Makanya doa yang diabadikan dalam Quran apa? Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. Dan berapa banyak itu lil mu'minina wal mu'minat? Berapa banyak itu? Ayo. Di Majene berapa memang? Nggak bisa dihitung. Terus Sulbar. Sulselbar. Semua Sulawesi. Kalimantan. Jawa. Sumateranya. Seluruh dunia. Berapa banyak iman? Ikutkan semuanya itu. Semuanya ampunan. Ini doa jamaah. Sekedar kita jujur. Ingin supaya saudara kita dapat ampunan. Itu tidak usah hasilnya. Tidak usah hasilnya. Saat kita minta jujur seperti itu. Hati itu langsung lapang. Langsung luas itu. Hilang itu dendam. Permusuhan. Tapi kalau doanya Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minah hanya sekedar doa supaya ia dilihat sama orang, tidak akan dapat. Harus dengan kejujuran. Jujur. Jujur betul-betul inginkan saudara kita dapat ampunan. Dan kita tahu, yakin betul, pasti dapat ampunan. Sebab kita doakan dia tidak tahu. Siapa yang jujur mengharapkan ampunan itu, kembali kepada dia lebih banyak. Kalau seperti itu caranya kita beristighfar, itu 1 kali baca. Kalau 2 kali, 3 kali, terus-terus seperti itu. Duduk-duduknya, minum-minum kopinya, santai-santainya. Dia tetap Rabbi ghfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Subhanallah jemaah. Ini istighfar. Yang ketiga yang disebutkan di sini doa.
Lihat subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai anak Adam, sungguh selama kamu berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, pasti saya ampuni. Alama kana minka, apapun keadaanmu, bagaimanapun kondisimu, selama kamu minta terus dan mengharap, ghafartulak, pasti saya ampuni. Wala ubali, kata Allah, wala ubali, saya tidak peduli. Kenapa? Tidak ada yang bisa halangi Allah. Kalau Allah mau ampuni. Ini syaratnya apa? Doa. Da'autani warajautani. Ini doa menyatu dengan harapan. Ini jamaah langsung menjelaskan kedahsyatan doa. Bahwa doa yang diinginkan adalah doanya orang yang mengharap. Sebab banyak kita jamaah membaca doa-doa hebat, mulutnya saja indah, iramanya indah, tapi harapannya bukan terhadap apa yang dia minta di situ. Harapannya kemana? Kepada orang yang aminkan. Oi, banyaknya yang aminkan. Oi, saya dianu. Syirik jamaah. Kesyirikan. Apalagi kalau anu dulu ya. Selfie, berdoa. Selfie apa? Yang seperti ini jamaah. Atu. Kentut yang seperti ini. Sangat busuk yang seperti itu. Mengharap pujian manusia. Apalagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat sudah. Di Ka'bah. Wih, banyaknya orang gugur amalannya karena ria. Itu HP lagi itu sebabnya. Kalau tidak ada HP, tidak ada selfie-selfie itu. Lihat jemaah. Syaratnya doa, rajautani. Kamu betul-betul mengharap kepadaku. Di situ kedahsyatan doa. Apa yang kita minta? Misalnya, Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni saya. Itu ampunan betul-betul kita harapkan, kita inginkan. Kalau tidak jamaah, tidak bisa. Allahumma arhamni, rahmati saya. Tapi tidak mengharapkan rahmat. Lihat jamaah, di antara doa, ada doa dalam Al-Quran itu turun, lengkap dengan firman Allah, setiap hamba baca pasti dikabulkan. Apa itu? Doa suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Di akhirnya Allah bilang, walil abdi mas'al. Untuk hamba apa yang dia minta. Setiap hamba baca ini doa, pasti dapat hidayah. Tapi berapa lama sudah kita baca itu doa? Sejak kita mengaji sampai sekarang, ada yang puluhan tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Kalau seandainya diterima itu, berapa hebat hidayah sudah. Tapi coba lihat apa yang kita dapatkan dari hidayah. Tetap masih malas pergi sholat. Hidayah jamaah kalau sudah ada itu tidak ada lagi malas. Tetap masih pikir bersedekah. Hidayah kalau sudah ada itu tidak ada lagi itu. Tetap banyak sekali. Kenapa? Itulah kita minta di mulut, tapi tidak mengharap. Kita baca bilang, ihdina, beri kami hidayah ya Allah. Itu pasti dapat itu. Tapi kita tidak minta hidayah. Masalahnya hidayah saja kita tidak tahu. Yang kita tahu Pak Hidayat. Apalagi Hidayah, nama perempuan. Hidayah jamaah, ilmu dari Allah. Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu dari Al-Quran. Petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya kita di atas kebenaran.
kita yakin, yang dengannya kita mudah beramal, yang dengannya hebat dalam, yang dengannya ringan seluruhnya itu kalau di atas hidayah, mudah seluruhnya ketika di atas hidayah, nikmat seluruhnya ketika di atas hidayah, indah seluruhnya ketika di atas hidayah, nyaman seluruhnya kehidupan ketika di atas hidayah. Ilmu, berapa banyak orang yang bilang ihdina, beri kami hidayah, tapi malas belajar. Berarti apa? Tidak mengharap. Sama gitu orang mau, dia ada sawahnya. Ada sawahnya. Orang-orang dia punya sawah 1 hektar. Orang-orang 1 hektar itu sudah bisa dapat 4 ton. Dia juga mengharapkan 4 ton. Iya, sangat mengharapkan juga 4 ton. Minta kepada Allah, kasih 4 ton adalah, ya Allah. Padahal apa? Sementara dia minta seperti itu dan dikasih sudah tanah seperti itu. Tapi apa? Beli bibit saja tidak. Menanam saja tidak. Kalaupun menanam, dia tidak rawat, dia tidak pupuk. Yang seperti ini kita bilang apa ini? Ini orang gila. Mengharap tapi tidak mau berusaha. Terus bagaimana lagi kalau kita baca ihdina, beri kami hidayah, beri kami ilmu, supaya di atas jalan yang lurus, jalan yang pasti berjumpa denganmu di akhirat. Tapi kita tidak mau pelajari jalan itu. Di sini kegagalan banyak doa-doa besar. Ayo berapa banyak? Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Diucapkan oleh orang, diucapkan, didoakan dan seterusnya. Tapi berapa hasanah yang dia dapat? Palingan hasanah saja yang dia dapat. Itu pun cara memintanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah apa yang dia minta? Hasanah yang dia pahami hanya doi, uang saja, harta saja. Padahal hasanah di situ subhanallah nakira. Dalam susunan doa ini melingkup seluruh hasanah yang ada di dunia. Ilmu, rezeki, kedudukan, keberkahan, kemuliaan, kesehatan, dan banyak sekali kebaikan. Tapi demikian jemaah, banyak doa-doa besar itu kurang efeknya karena apa? Kita yang berdoa tidak berdoa. Hadis ini Allah ingatkan, ma da'autani wa rajautani. Selama kamu berdoa kepada saya dan mengharap kepadaku. Allah ingatkan bahwa dalam doa harus ada harapan. Dalam hadis yang lain, harapan terhadap apa yang kita minta, Allah tegaskan, Nabi tegaskan, falyu'azzimir raghaba. Harapan itu harus berbesar. Jadi saat kita bilang minta Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni saya. Jangan minta ampunan sedikit-sedikit. Apalagi sampai bilang begini, Rabbi ghafirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah ya Allah kalau kau kehendaki. Kalau kamu mau ya Allah, ya ampunilah. Kalau tidak ya mau diapa nih kodong ini. Ini jamaah haram meminta seperti ini. Kenapa? Kenapa haram meminta seperti ini? Satu, sebab betul-betul memperbodoh dirinya. Allah suruh minta sebanyak-banyaknya, dia minta sedikit. Itu orang bodoh. Yang kedua, orang yang berpaham seperti ini hakikatnya buruk sangka kepada Allah. Kapan kita meminta, kemudian kita bilang, ya apa adanya sajalah. Kapan itu kita minta? Kalau minta sama orang. Iya, kalau minta sama orang seperti itu. Ada orang, bagaimanapun baiknya itu orang, kalau kita minta, 1 kali, 2 kali, apalagi kalau sudah sampai 5 kali. Kita bilang, ya terserah mami kamu sajalah. Yang penting adalah bantuannya. Itu apa? Itu bagus kalau sama orang. Kenapa? Sebab yang dimiliki orang terbatas. Ayo. Yang dimiliki orang terbatas.
Maka pantaskah seperti itu kepada Allah yang miliknya tidak ada batasnya? Itu kita seperti itu kepada orang. Sebab orang itu apa? Terbatas miliknya, terbatas baiknya, iya, banyak keperluannya, ada juga yang bisa batasi. Kalau kita bisa itu kepada Allah, itu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap bahwa apa yang ada di sisi Allah sedikit. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Nabi SAW menjelaskan, seandainya manusia dan jin, orang pertama sampai terakhir, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih semuanya. Itu tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak mengurangi. Jadi harap kepadanya luas sekali tanpa batas, rahmat tanpa batas. Fal yu'azzimir raghabah, kata Nabi, harus besar itu harapan. Jadi di sini selama kamu berdoa, selama kamu mengharap, pasti diampuni. Berapa ampunannya? Sesuai dengan kadar permintaan dan harapan kita. Terakhir, untuk harapan tadi harus jujur dalam mengharap. Yang kedua apa? Harus besar sehebat-hebatnya dalam mengharap. Yang ketiga dalam harapan. Yang ketiga dalam harapan, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti mengharap kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab dia yang suruh, ud'uni astajib lakum. Minta kalian kepadaku, pasti saya kabulkan. Bahkan Allah yang ancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang takabur, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, pasti akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Harus terus mengharap, harus terus meminta. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam 18 tahun terus meminta dan mengharap supaya disembuhkan. Dan setiap dia meminta dan mengharap, dia yakin Allah terima. Sampai akhirnya terkumpul semua doanya dengan apa? Diganti tubuhnya lebih indah, lebih hebat, lebih gagah. Diganti anaknya berlipat-lipat, keluarganya berlipat, hartanya berlipat-lipat. Belum lagi di akhirat. Karena Allah cinta kepada kita, makanya apa? Kadang diundur, tidak didampakkan doa. Ketahuilah, doa pasti terkabulkan. Caranya satu. Kita minta sesuatu, langsung dikasih saat itu sesuatu itu. Itu terkabulkan. Yang kedua, kita minta sesuatu, Allah kabulkan. Tetapi nanti dikasih di waktu yang tepat, paling kita perlukan. Yang ketiga, kita minta sesuatu, Allah kabulkan. Tapi dikabulkan dalam bentuk diselamatkan dari bahaya. Yang lain, Allah kabulkan. Kita minta dan Allah kabulkan. Dalam bentuk apa? Disimpan pahala doa itu. Bertumpuk menggunung di akhirat. Sehingga saat kita bangkit di padang mahsyar, kita melihat amalan bergunung. Dari mana semua amalan ini? Ternyata apa? Doa kita. Jangan pernah ragu. Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Masuk Ramadan jamaah dengan doa adalah kemuliaan besar. Sebab Ramadan siang dan malamnya doa terkabulkan. Apalagi dengan doa-doa istighfar. Doa-doa ampunan. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Perkara doa luas. Tapi coba ambil kesimpulan utamanya. Kalau kita ingin doa kita terdahsyat pasti terkabulkan, maka satu, minta dalam keadaan di atas taharah. Kalau tidak berwudu tetap boleh. Tapi di atas taharah lebih baik. Dua, menghadap kiblat. Tiga, angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan. Caranya,
Para ulama sebutkan telapak tangan menghadap ke muka, jari yang ke atas. Terserah mau begini, terserah apa enaknya. Yang penting modelnya begini. Mau begini, terserah. Yang jelas ini telapak muka. Cara kedua, telapaknya yang ke atas. Ini model meminta juga namanya. Telapaknya yang ke atas. Mau begini, telapaknya ke atas. Ini cara yang ketiga untuk istisqa, minta hujan. Ya. Kalau minta hujan, minta angkat setinggi-tingginya. Ya Allah, minta hujan. Cara yang keempat kalau di Multazam. Kalau di Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Caranya berdoa, rapatkan badan, rapatkan pipi, rapatkan tangan. Angkat, rapatkan, baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang keempat saat solat, mengangkat tangan. Tahiyat, ini kenapa diangkat? Untuk berdoa. Dalam hadis disebutkan Nabi mengangkat tangannya, yada'u biha, disebutkan lafaz itu, yada'u, Nabi berdoa dengan ini. Nabi berdoa dengan ini. Ini juga yang Nabi biasa gunakan berdoa dalam khutbah. Nabi angkat tangannya ke atas. Itu model-model doa. Tapi yang umum, ya Allah minta. Sudah. Apa tadi yang pertama? Di atas tahara, menghadap kiblat, terus mengangkat kedua tangan. Ayo. Sebelum berdoa, kasih pendahuluan, bersedekah. Bersedekah. Apalagi dia berdoa dalam keadaan berpuasa. Lebih hebat. Kemudian, pilih waktu-waktu mustajabah berdoa. Kapan waktu mustajabah? Ketika azan. Antara azan dan qomat. Ketika sujud. Sebelum salam. Sepertiga malam terakhir. Jumat sore. Saat berbuka puasa. Saat turun hujan. Saat safar. Itu semuanya doa mustajabah. Upayakan di waktu-waktu seperti itu. Apalagi kita orang Indonesia. Waktu hujannya itu panjang sekali. Itu yang mengalahkan orang Indonesia dengan orang Arab. Orang Arab itu hujannya sebentar. Kita berapa bulan setiap turun hujan minta. Itu doa mustajabah. Karena kurang permintaan, ya ditegur dengan banjir. Ayo, minta di waktu mustajabah. Setelah itu, jangan langsung minta apa yang kita minta. Puji-puji dulu Allah. Dengan pujian-pujian terhebat. Apa pujian terhebat? Apa pujian terhebat? Apa pujian terhebat? Lihat Sayyidul Istighfar itu. Pujian dulu. Lihat suratul Fatihah. Suratul Fatihah di mana doanya? Di akhir. Ayat pertama sampai doa itu pujian semuanya. Baru berdoa. Apa pujian terhebat? Suratul Fatihah. Pusingnya cari. Suratul Fatihah. Tidak ada pujian lebih dahsyat memuji Allah mengalahkan suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah, kemudian minta. Itu. Ayo, solat jenazah, bagaimana caranya berdoa? Bukan solat, yaitu mendoakan. Bagaimana caranya mendoakan jenazah? Allahu Akbar. Apa yang dibaca dulu? Puji Allah dengan suratul Fatihah. Allahu Akbar kedua apa? Minta kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Baru Allahu Akbar ketiga apa? Berdoa. Begitu caranya berdoa. Jadi puji Allah. Baru kemudian meminta. Wahai tembus itu. Apalagi kalau dia tambah lagi dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahai tidak ada kalahkan ini pujian.
Atau dia tambah dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula, wallahu akbar. Dia tambah lagi dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa subhanallah, kemudian minta kepada Allah. Tembus sehebat-hebatnya. Tetapi yang penting, saat kita sebut nama Allah, seberapa hebat keyakinan kita terhadapnya. Itu dia. Sebab kadang orang bilang, Ya Rahman, Ya Rahim. Sementara kurang harapannya terhadap rahmatnya Allah. Dan masih menganggap ada orang lain, ada selain Allah yang bisa merahmati. Ini salah ini dalam memanggil Ar-Rahman. Kalau kita sudah bilang Ya Rahman, Ya Rahim, tidak ada lagi dalam pikiran itu yang bisa merahmati selain dia. Tidak ada lagi. Kita baca Ya Aziz, yang maha perkasa. Tapi masih ada orang yang kita takuti, yang kita besarkan. Wah, bahaya. Ini yang perlu ini. Saat menyebut nama Allah, jujurlah. Yakini nama itu. Itu kebesarannya, sifatnya, kemuliaannya, keagungannya. Disinilah jamaah, banyak pujian-pujian besar itu tidak terlalu bermanfaat. Sebab orang tidak jujur dalam memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, kalau dia punya pujian-pujian yang langsung diajarkan oleh Nabi. Dan Nabi bilang, siapa yang memuji Allah dengan cara itu pasti diterima. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Ada beberapa pujian yang memang Nabi bilang, siapa yang baca itu, minta dengan bacaan itu, pasti diterima. Seperti, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Kemudian berdoa, pasti diterima. Sebab Nabi pernah mendengar membaca, ada orang baca ini. Nabi bilang apa? Ini orang sudah membaca nama yang teragung. Siapapun yang meminta dengan nama ini pasti diterima. Bacaan lainnya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah. La ilaha illa ant. Al-ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian meminta. Tembus. Ini juga sama peristiwanya. Seperti itu. Bacaan lain, ini lebih terkenal. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus. Ini juga Nabi bilang, siapa yang berdoa dengan ini, pasti diterima. Gunakan kalimatnya. Tapi sekali lagi, bukan bagaimana membacanya, tapi bagaimana melontarkan bacaan itu. Dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan jiwa. Baca itu, tembus itu. Dan seterusnya, ini luas. Iya, 1000 tahun tidak habis pembahasannya di sini. Satu nama jamaah, itu tidak akan habis. Apalagi nama, iya, kalau kita tidak hafal banyak nama, cukup satu nama ini. Bisa semua permintaan. Dan nama ini mengungguli semua nama. Nama Allah, bilang Allahumma. Allahumma, baru berdoa. Wahai yang maha berhak untuk disembah, yang paling dicintai, paling diharapkan, paling ditakuti, yang kepadanya seluruh ibadah. Saya meminta kepadamu, tidak kepada selain. Minta dengan nama ini. Atau Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang melingkup semua nama dan sifat. Ini dua nama. Dan jangan lupa ayat kursi. Ayat kursi itu dahsyat. Antum misalnya minta, Ya Allah, saya memohon kepadamu, Ya Allah, saya yakin, Ya Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Saya yakin semua, dia baca ayat kursi, baru dia meminta. Tembus itu. Itu keyakinan. Setelah itu apa? Ayo, apa lagi selanjutnya? Minta dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penembus doa yang sangat hebat. Sampai-sampai berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, walaupun doa kita tidak sebut, cukup selawat saja akan terpenuhi itu apa yang kita minta. Berselawat. Hanya jangan salah paham berselawat. Berselawat itu bukan berdoa kepada Nabi. Itu berselawat.
Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Apa artinya? Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Salli ya Allah, salli kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya salli? Muliakan ya Allah Nabi Muhammad. Tinggikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan dia sehebat-hebatnya. Padahal Nabi Muhammad saat ini dan seterusnya sudah tertinggi. Tapi kita tetap minta supaya dimuliakan. Kenapa? Kewajiban sebagai umat, pembuktian syahadat kita. Dan kita juga yang untung besar. Sebab satu kali bersalawat kepada Nabi SAW, maka apa? Allah dan para malaikatnya akan salawati kita 10 kali. Berberkahnya manusia ini. Satu kali saja kita bersalawat, mendoakannya supaya mulia. Allah salawati kita, muliakan kita 10 kali. Malaikat juga mensalawati kita. Apa artinya mensalawati kita? Malaikat bilang, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Makanya salah satu sebab mau dapatkan ampunan adalah banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita dalam konteks pembahasan doa. Jadi mau berdoa tembus, bersalawat. Salawat yang paling hebat, tidak usah tanya siapa, langsung tanya Nabi. Salawat yang Nabi ajarkan seperti mengajarkan Al-Quran, itu yang diajarkan dalam solat. Nabi ajarkan itu salawat seperti Nabi mengajarkan Al-Quran. Itu yang diajarkan dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wah, ini jamaah mengiringi doa. Kalau tidak mau panjang, praktis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu praktis-praktis saja. Tapi kalau baca lengkap dalam solat, wah luar biasa, dahsyat, luar biasa. Ayo, setelah itu apa? Langsung meminta? Jangan langsung meminta. Setelah memuji Allah dan seterusnya, jangan langsung meminta. Wujudkan kalimat istighfar. Sebelum kita meminta, perbanyak istighfar dulu. Perbanyak istighfar dulu. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak istighfar dulu. Iya. Sebaik-baik istighfar, sayyidnya istighfar. Setelah itu apa? Baru minta. Minta dengan apa? Upayakan dengan doa terhebat yang melingkup semua doa. Banyak sekali doa-doa terhebat. Dan sehebat-hebat doa yang sudah disebutkan. Ikutkan orang lain dalam doa. Dan menyatu kita dalam doa. Saat kita meminta, ini syaratnya. Harus yakin Allah terima. Jangan ragu. Dan saat kita minta, minta sehebat-hebatnya. Mengharapkan sedahsyat-dahsyatnya. Perbesar itu harapan. Kemudian jamaah, hindari penggugur doa. Apa itu? Jangan ada pakaian haram. Jangan ada makanan haram. Jangan ada minum haram. Itu menghalangi terkabulkan doa. Apalagi saat berdoa, jangan pernah bilang saya sudah meminta kemudian Allah tidak kabulkan. Itu istijal dalam doa. Terlarang. Tapi minta dan terus minta. Minta dan terus minta. Ini beberapa sebab terwujudnya doa. Kemudian sebab yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, yaitu apa? Ini sebab terbesar melingkup semuanya, yaitu apa? Tauhid. Selamat dari syirik. Selamat dari syirik. Terima la ilaha illallah. Terima la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang paling saya cintai, tidak ada yang paling saya besarkan, tidak ada yang paling saya harapkan, tidak ada yang paling saya takuti, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang saya serahkan padanya ibadah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima la ilaha illallah. Wujudkan hidup dan mati di atasnya. Apapun yang dasarnya la ilaha illallah pasti menggugurkan dosa, berapapun banyaknya. Berapapun banyaknya. Seperti dalam hadits Butakah, ada orang dosanya, umat Muhammad, dosanya 99 sijillah. Satu sijillah, luasnya sejauh mata memandang. Semuanya catatan dosa, sejauh mata memandang. Dia punya 99 seperti itu. Ketika ditimbang, kalah dosa ini. Dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Jujur dia di atas itu.
Ini jamaah sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan. Ini 3 poin utama. Adapun yang lainnya, cobalah dapatkan ampunan dengan menjaga solat. Solat mulai dari berwudunya, jalan ke masjidnya, menjawab azannya, solatnya, rukuknya, sujudnya, tahiyatnya, tasbihnya, doanya. Itu ada belasan bahkan puluhan sisi, semua datang dari hadis ampunan-ampunan dalam solat. Berwudunya sudah mendapatkan ampunan, langkahnya sudah mendapatkan ampunan, takbirnya sudah mendapatkan ampunan, semuanya bisa mendapatkan ampunan dalam solat. Niatnya, bahkan solat itu sendiri apa? 1 hari 1 kali solat, itu sudah hebat menggugurkan dosa. Kalau 5 kali berulang, jujur dalam mengharapkan ampunan, jaga solat. Kemudian, azan. Orang yang paling hebat ampunannya, orang yang azan. Sebab Nabi menjamin, orang yang azan itu mendapatkan ampunan sesuai dengan apa? Sampai sejauh mana suaranya terdengar. Itu hebatnya muadzin itu. Makanya azan itu keras. Terus yang tidak azan, bagaimana caranya dapat keutamaan? Gampang. Bacaannya orang yang azan. Muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya hayya 'alas shalah, jawab dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Maka kita dapat pahala seperti pahalanya muadzin. Berwudu, itu termasuk ini kita salat wudu. Di antara nilai pengguguran dosa yang sangat hebat adalah dengan mewujudkan takwa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberi ilmu pembeda di antara kalian. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan pasti Allah gugurkan dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Allah tegaskan, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah sang pemilik keutamaan yang sangat besar. Di antara cara mendapatkan ampunan yang sangat praktis adalah memperbanyak zikir. Di antaranya zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pahami maknanya ini, gugur. Nabi pernah melihat pohon kering. Nabi goyang itu pohon, goyang keras, berguguran daunnya. Kata Nabi, seperti inilah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar menggugurkan dosa. Perbanyak itu, maka gugur dosa. Kemudian ada cara menggugurkan dosa, mendapatkan ampunan sangat praktis. Nikmati makanan. Makan, minum, nikmati. Seperti ini. Alhamdulillahilladzi saqani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni. Nikmati. Kemudian puji Allah. Nabi bilang diampuni dosanya. Ini makan dapat ampunan. Caranya apa? Kehebatan tahmid. Kalau benar alhamdulillahnya. Apalagi kalau kopi. Kalau minum kopi yang air, susu, air lebih, daya tariknya lebih hebat lagi. Di antara ampunan terbesar kita bisa mendapatkan dengan memperbanyak sholat malam. Apalagi di waktu sahur. Di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan banyak-banyak lalai di sini. Kita fokus sholat apa? Sholat tarawih di awal. Padahal jamaah, walaupun sudah selesai tarawih, selesai sholat tarawih, kita tetap masih bisa memperbanyak zikir istighfar saat sahur. Sifatnya penduduk surga, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Itu istighfar itu di waktu sahur dahsyat luar biasa. Jangan hanya fokus kepada ikan bakar yang di depan kita. Lagi makan. Ayo fokus memperbanyak istighfar.
Ada ampunan yang kita tidak harapkan. Sebabnya, apa itu? Musibah. Ayo, siapa yang mau dapat musibah? Siapa yang mau terkena banjir? Siapa yang mau terkena sakit dan seterusnya? Ditabrak atau apa, ditipu? Siapa yang mau kena musibah? Tidak ada orang mau kena musibah. Tapi takdir Allah, tidak ada yang bisa selamat. Kalau Allah sudah takdirkan, kena. Tapi ingat, untuk seorang muslim, jangankan musibah besar, sekedar tertusuk jarum, pengguguran dosa. Capek-capek, pengguguran dosa. Letih-letih, gugur dosa. Apalagi sampai kehilangan ini, luar biasa besarnya ampunan. Yang kadang orang dengan solatnya tidak dapat ampunan itu. Tetapi dalam sabarnya dia dalam menghadapi musibah, dia dapat ampunan lebih besar daripada solatnya. Menunaikan haji, Jumat ke Jumat penggugur dosa. Ramadan ke Ramadan penggugur dosa. Salat yang satu dengan salat yang lainnya penggugur dosa. Umrah yang satu ke umrah yang lainnya penggugur dosa. Umrah disusul dengan haji, haji disusul dengan umrah. Ini semuanya penggugur dosa. Berada di antara keduanya. Hebatnya itu pengguguran dosa di situ. Kita persingkat. Duduk dalam majelis ilmu. Iya. Ini sebab bermajlis ilmu, baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka apa? Gugur dosa kita. Itu bukan hanya majlis ilmu, majlis di itu kafarah majlis, majlis apapun, tempat duduk apapun, bukan hanya di masjid. Habis nongkrong di warung kopi, itu lebih harus baca majlis ilmu, sebab lebih banyak dosanya di situ. Iya, sebab ceritanya ke sana kemari semua itu komentari, padahal tidak ada ilmunya. Asyik saja berkomentar, banyaknya dosa ghibah di situ. Saat sholat, upayakan aminnya kita bertepatan setelah imam. Sebab siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, diampuni semua dosanya. Dan jangan lupa, saat bertemu dengan sama muslim, Assalamualaikum, gugur dosa. Bersalaman, gugur dosa. Ini praktis sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman, gugur dosa. Yang paling hebat gugur dosanya, yang paling duluan. Yang paling ikhlas. Kan ada juga orang itu malas salaman. Ketemu di jalan, tidak mau salaman. Ada juga malah buang muka. Padahal jamaah Nabi mengingatkan, la tadkhulul jannah hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian saling mencintai. Kemudian Nabi beritahu, mau saya beritahu sesuatu yang dengannya pasti kalian saling mencintai. Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Apalagi bersamaan dengan bersalaman. Hanya laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, jangan bersalaman. Itu menambah dosa itu. Ada pengampunan dosa sangat dahsyat, sangat hebat, tak tertandingi. Sedekah. Apalagi sedekahnya orang pacce. Susahnya itu dia dapat uang. Pas-pasan lagi uangnya. Tapi dia lihat ada orang lebih perlu. Tetap sedekah. Ini tidak bisa dibayangkan. Ingat, wanita yang berzina. Dengan apa gugur dosanya? Gugur dosanya. Wanita berzina. Gugur dosanya. Dengan apa? Kehausan dia. Turun ke sumur. Minum. Dia lihat anjing. Kehausan juga. Dia turun lagi. Dia isi. Dia gigit. Dia kasih minum. Gugur dosanya dengan itu. Anjing dia kasih minum. Bukan lagi airnya. Anjing dikasih minum. Bagaimana lagi kalau manusia dikasih minum? Orang berpuasa lagi. Keluarganya, kerabatnya. Tidak bisa dibayangkan. Banyaknya pahala. Gugur dosa itu. Minumannya sirup lagi. Ada cendolnya lagi. Subhanallah. Tapi yang ini sekarang, ini pengguguran dosa lebih hebat dari semua sebelumnya. Apa itu? Maafkan orang.
Maafkan orang. Tidak ada yang kalahkan itu. Dan itu paling berat. Ada orang bombek kita. Kita tidak bombek dia, tetap santuni, maafkan. Ada orang zalimi kita. Kita tidak balas kezalimannya, justru kita maafkan. Weh, tidak bisa dibayangkan bagaimana besarnya maafnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, justru melakukan perbaikan, pahalanya sangat besar. Pahala sangat besar pasti di sisi Allah ini. Para ulama katakan, ini pahala tidak bisa diganggu-gugat. Pahala seperti ini. Ada pahala, kita kumpul, tapi sampai di hari kiamat, karena sudah mencaci orang, dikasih orang itu, pahala kita. Habis pahala kita, dosanya orang ke kita. Tapi pahala memaafkan orang, itu tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada yang bisa ganggu itu. Sebab Allah bilang apa? Fa'ajruhu 'ala Allah. Pahala besarnya sudah pasti Allah balas. Allah yang pastikan, tidak boleh tidak. Itu memaafkan orang itu. Tapi itu berat. Apalagi kalau dia maafkan, dia santuni lagi. Dia sedekahkan lagi. Lebih hebat lagi kalau apa? Dia maafkan, dia santuni. Dia lagi yang mintakan ampunan orang itu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Maafkan dia. Ini kesempurnaan akhlak. Kemuliaan dalam beribadah. Dan di antara cara praktis untuk mendapatkan maaf, apa yang kita sebutkan tadi. Ikutkan kaum muslimin dalam doa kita. Rabbi ghafirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Betul-betul harapkan supaya mereka dapatkan ampunan. Dapat ampunan. Maka apa jamaah? Kembali kepada kita sebanyak-banyaknya. Sehebat-hebatnya. Dan ingat, yang paling harus kita doakan, Bapak Presiden. Bapak-bapak kita, pemimpin negara yang menjadi sebab banyak aturan ke seluruh Indonesia. Yang kedua, para ulama. Sebab mereka yang menjadi sebab apa ilmu dan bagaimana. Yang ketiga, para orang-orang kaya yang dengannya ada bangunan ini, yang dengannya ada banyak sumbangan dan seterusnya. Doakan mereka. Dan jangan lupa yang terwajib adalah anak istri kita, lebih wajib dari itu kedua orang tua kita. Doakan. Maka semua doa itu akan kembali kepada kita. Ini beberapa hal dan banyak lagi hal yang dengannya seseorang mudah mendapatkan ampunan. Tapi jamaah, apapun upaya kita, tetap harus iringi terus dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah kepadanya. Apapun upaya kita jamaah, jangan pernah merasa takabur, bangga diri. Sebab semuanya bisa gugur dengan takabur dan bangga diri. Tetap minta dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan semisal ini bulan 12 nanti. Sebab Kota Majene kembali terpilih untuk kegiatan yang lebih besar, Sulul Bar. Sulul Bar. InsyaAllah ta'ala akan lebih banyak lagi para asatidzah, teman-teman yang akan terlibat dalam kebaikan-kebaikan besar ini. Dan kami ingatkan bahwa di bulan 6 nanti akan ada daurah nasional, bahkan beberapa negara-negara tetangga juga ikut, dan ini langsung ilmunya para ulama yang sampaikan dari Saudi, dari Yaman. Ini sementara kita upayakan untuk kegiatan ini. Semoga Allah mudahkan untuk kegiatan ini, semuanya dalam rangka tersebarnya ilmu dan semakin luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita seluruhnya kaum muslimin dan muslimat. Billahi taufiq wal hidayah. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi anna najhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa ant al-ahadus samad la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأموالنا وأهلنا إنك أنت السميع العليم والجواد الكريم والغفور التواب وأنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua kami, imam masjid, ketua masjid, pengurus masjid, para jamaah atas kesempatan yang diberikan. Demikian pula kepada para panitia, jazakumullah khairan atas upaya besar guna terwujudnya kegiatan ini dan kepada seluruh ikhwan yang terlibat. Demikian pula yang hadir. Semoga Allah membalas seluruhnya dengan kebaikan yang berlimpah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi materi Ramadan Gerbang Meraih Ampunan bersama